Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enis Piawati. Saya adalah CPP Angkatan 11 Bengkulu Utara. Demonstrasi konseptual pendidikan yang memerdekakan. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah mengajak pembaca atau pendengar untuk memaknai arti dari pendidikan yang memerdekakan, di mana peran guru sebagai penuntun, bukan penuntut. Setiap anak adalah unik yang membawa potensinya masing-masing. Pendidikan adalah salah satu cara mempertahankan keberadaan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang baik, sehingga dapat membuat suatu negara menjadi maju. Sebaliknya, apabila mutu pendidikan suatu negara rendah, maka negara tersebut akan terkendala dan tidak berkembang. Pendidikan menjadi dasar untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang. Pendidikan dapat membangun karakter dan kepribadian seseorang menjadi lebih baik dalam kehidupan dan bergaul sebagai anggota masyarakat. Dengan pendidikan, manusia Indonesia akan mampu memaksimalkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Ki Hajar Dewantara mengemukakan tujuan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan, di mana anak diberi kebebasan dalam proses pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Namun, pendidik harus menjadi pendamping serta memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah. Fakta di lapangan, ada beberapa kekeliruan pendidik dalam mengajar. Di antaranya, pendidik masih menyamaratakan kemampuan murid dalam kelas, sehingga perlakuan dalam kelas pun disamaratakan. Pendidik tidak pernah mengajak murid untuk berpikir kritis. Seorang pendidik tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun harus melatih kemampuan anak didik untuk berpikir sehingga dapat memaksimalkan aspek kognitifnya secara penuh dan terarah. Materi pelajaran seharusnya digunakan sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir, bukan sebagai tujuan. Pendidik hanya menyampaikan informasi yang akan membuat anak didik kehilangan motivasi dan konsentrasinya. Pendidik dalam mengajar seharusnya mengajak berpikir anak didik sehingga melalui kemampuan berpikir akan terbentuk anak didik yang cerdas dan mampu memecahkan setiap persoalan yang dihadapi. Pendidik tidak berusaha memperoleh refleksi atau umpan balik. Proses mengajar adalah proses yang bertujuan. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan pendidik hendaknya mengarah pada sebuah pencapaian tujuan. Setiap proses mengajar pendidik perlu mendapatkan refleksi atau umpan balik. Apakah tujuan yang ingin dicapai sudah dikuasai oleh anak didik atau belum? Apakah proses atau gaya bicara pendidik dapat dimengerti oleh anak-anak didik atau tidak? Hal ini sangat diperlukan untuk proses perbaikan mengajar yang telah dilakukan. Pendidik tidak berusaha memperoleh refleksi atau umpan balik. Proses mengajar adalah proses yang bertujuan. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan pendidik hendaknya mengarah pada sebuah pencapaian tujuan. Setiap proses mengajar pendidik perlu mendapatkan refleksi atau umpan balik. Apakah tujuan yang ingin dicapai sudah dikuasai oleh anak didik atau belum? Apakah proses atau gaya bicara pendidik dapat dimengerti oleh anak-anak didik atau tidak? Hal ini sangat diperlukan untuk proses perbaikan mengajar yang telah dilakukan. Pendidik menganggap bahwa ia adalah orang yang paling mampu dan menguasai pelajaran. Dalam era informasi sekarang ini, seharusnya telah terjadi perubahan peranan pendidik. Pendidik tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber belajar, akan tetapi lebih berperan sebagai pengelola pembelajaran. Dalam posisi semacam ini, bisa jadi pendidik dan anak didik saling membunuh. Lalu, harus seperti apa kita sebagai seorang pendidik yang dapat melakukan pendidikan yang memerdekakan murid dalam belajar? Berdasarkan beberapa kekeliruan pendidik di atas, sebagai seorang pendidik harus mengetahui kemampuan awal dan pendidik hendaknya mengajar berpikir anak didik. Pendidik harus mengetahui kemampuan awal anak didik
Sebagai seorang pendidik, hendaknya mengajak anak didik untuk berpikir kritis dalam pemecahan masalah di kelas. Saat pendidik mempunyai pertanyaan, berikan kesempatan kepada anak didik untuk sejenak berpikir mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut. Jika ada anak didik yang tidak tahu, anak didik dibimbing untuk menemukan jawabannya. Pendidik jangan langsung menjawab pertanyaan sendiri tanpa memberikan kesempatan anak didik untuk berpikir. Selain kedua hal di atas, pendidik juga berusaha mendapatkan refleksi atau umpan balik dari anak didik. Situasi di kelas tidak hanya dikuasai oleh pendidik. Anak didik yang belum memahami materi diberikan kesempatan untuk bertanya. Refleksi atau umpan balik dari anak didik dapat menjadi petunjuk pendidik tentang kemampuan anak didik terhadap pemahaman materi. Anak didik juga diberikan kesempatan untuk mengkritik jika penyampaian materi oleh pendidik kurang tepat. Hal itu dilakukan karena pendidik bukan orang yang paling benar dan paling menguasai di kelas. Pendidik menggunakan metode yang dianggap mudah, seperti ceramah. Pendidik tidak menggunakan metode pembelajaran secara bervariasi. Pendidik yang hanya menggunakan satu jenis metode saat mengajar dapat menyebabkan anak didik menjadi cepat bosan atau jemu terhadap materi yang disampaikan. Anak didik yang sudah merasa bosan akan berbincang-bincang dengan temannya atau menggambar di buku tulis. Untuk itu, diperlukan sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid untuk mengembangkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam pembelajaran. Pendidik harusnya menggunakan media pembelajaran. Konsep-konsep yang bersifat abstrak akan sulit dimengerti oleh anak didik apabila tidak menggunakan media pembelajaran. Untuk itu, media pembelajaran diperlukan untuk mempermudah, memperjelas penyampaian materi, memperlancar interaksi guru dan siswa, menumbuhkan rasa semangat belajar, serta sebagai alat dan bahan untuk membantu guru dan pendidikan yang memerdekakan. Pada intinya, tidak ada satupun anak yang tidak memiliki potensi. Setiap anak terlahir unik dan memiliki potensi sesuai dengan kemampuannya, minat dan bakatnya. Tugas kitalah sebagai seorang pendidik untuk menuntunnya. Tidak mudah untuk menjadi pendidik yang dapat digugu dan ditiru. Tapi dengan usaha keras dan terus belajar, seorang pendidik akan dapat melaksanakan pendidikan yang memerdekakan. Ingat, tugas pendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Maka, marilah kita menjadi penuntun, bukan penuntut. Terima kasih. Wassalamualaikum.